Sekarang saya kasih contoh dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta PPAT. Bisa dari akta PPAT-nya, bisa juga dari pendaftarannya. Ini tiga-tiganya sumber sengketa, ngerti nggak? Nah, sekarang dokumennya, kalau orang datang, misalnya di bawah kuasa jual boleh nggak di bawah tangan? Boleh. Siapa yang melarangnya? Artinya. Nah, ternyata kuasa jualnya palsu. Di beberapa tempat, PPAT-nya ditarik sebagai tersangka, ditarik sebagai terdakwa. Tapi pengadilan berpendapat lain. Itu akta kuasanya saudara yang buat PPAT, bukan yang mulia. Oh, bukan. Itu akta apa? Akta di bawah tangan. Saudara tahu nggak kuasa jual itu palsu? Tidak tahu. Saya tidak tahu kuasa jual itu palsu. Artinya, nah ini lihat. Terus kuasa jualnya itu saudara lekatkan nggak? Di dalam asli PPAT-nya. Dilekatkan. Nggak ada kesalahannya PPAT. Tidak ada kesalahan PPAT. Walaupun kuasanya jual. Saudara lihat lagi di Perkaban 1/2006. PPAT hanya boleh mencantumkan menurut keterangannya di dalam akta berdasarkan data formil. Artinya tanggung jawab PPAT terbatas pada kebenaran formil. Artinya, ini harus diuraikan. Jadi kalau kuasanya jualnya palsu, ngerti nggak? PPAT nggak ikut membuat kuasa jualnya itu dibuat oleh para pihak. Dia tidak mengetahui itu palsu, dan kuasa jualnya sudah dilekatkan ya pada asli atau rangkap pertama akta PPAT. Nggak ada kesalahannya. Tapi diajukan ke pengadilan sebagai tersangka, terdakwa, dibebaskan. Itu terjadi di Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya. Yang begini-begini, saudara mesti tahu, saudara punya hak untuk membela diri, ngerti nggak? Dengan kasus begini, kalau terjadi, saudara punya hak membela diri, ngerti nggak? Yang dikatakan Peter ini benar. Saya nggak buat kok, saya nggak tahu itu, ngerti nggak? Yang buat siapa, ngerti nggak? Itu di bawah tangan para pihak yang membuat. Kalau saya tahu, berarti saya tidak beretikat baik. Kita bisa ditarik dengan pasal 55 atau pasal 56. Itu dua-dua mekanisme penyertaan dengan pembantuan itu bisa menarik notaris ya dalam konteks ininya. Itu kita melihat satu ya. Nah, sekarang kita melihat ya, kita banyak terjadi yang tadi dibilang tentang PPJB. Ada PPJB yang sudah lunas, ada yang belum lunas ya, ada yang tidak ada pembayaran sama sekali. Pernah terjadi kuasa itu PPJB tidak ada pembayaran. Ada kuasa di dalamnya, kuasanya dicabut. Itu terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, boleh nggak? Boleh. Kuasa jual itu sendiri dibuat untuk memperkuat kedudukan si pembeli. Misalnya kalau sudah lunas, pembeli sudah membayar, maka kuasa itu tidak akan berakhir dengan 1813. Semata-mata untuk melaksanakan hak si pembeli, ngerti nggak kan? Yang timbul dari PPJB. Tidak ada lagi kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa itu sebenarnya lahir semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa. Berdiri sendiri, dikasih kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili, ada kewenangan mewakili kepentingannya pemberi kuasa. Tapi dalam perkembangannya sekarang ada SKMHT yang bersifat kebendaan, ada kuasa sebagai asesuer dari PPJB, ada kuasa mutlak. Kalau kuasa mutlak ada yang bilang, Pak, sudah dicabut dengan Perkaban. Ini saya catat nih, Perkaban nomor 10 tahun 2014. Itu Perkaban, instruksi menterinya 1482. Tetapi diatur dalam PP 2497 pasal 39 ayat 1D. PPAT wajib menolak ya bila mana penghadap itu bertindak berdasarkan kuasa mutlak. Kuasa mutlak itu adalah motivasinya. Motivasinya bukan kuasa, bukan kewenangan, tapi pemindahan hak secara terselubung. Itu perjanjian timbal balik. Nah, itu dia dilarang, ngertinya. Ini ada orang nanya, udah dicabut, Pak, cabut apa? Giginya dicabut, ngerti nggak? Yang nggak benar, ngerti nggak? Itu dicabut itu karena instruksi itu internal, sudah dikukuhkan dalam PP 24-nya. Jadi kalau kuasa mutlak tolak, timbul lagi persoalan. Kuasa mutlaknya kan penyeludupan hukum, orang asing nggak boleh punya tanah dengan hak milik, dibikin kuasa mutlak, ngerti nggak? Sehingga bisa menyimpangi ketentuan pasal 26 ayat 2. Orang yang tanahnya sudah banyak, kekayaannya sudah berlimpah, dia buat, walaupun melampaui batas maksimum, dengan mekanisme kuasa. Ini peralatan hukum nasional, yang dikenal dalam hukum nasional kita. Nah, PPAT harus dapat mendeteksi, ngerti nggak? Ini curang ini manusia, ngerti nggak? Begitu ibaratnya. Ini contoh ya dokumen-dokumennya yang berkaitan dengan ini. Saudara lihat ya, sekarang ini yang saya katakan tadi surat edaran Mahkamah Agung 4/2016. Sekarang dunia berkaitan dengan ada orang bikin PPJB hari ini, kemudian 3 bulan kemudian valid penjualnya. Kuratornya minta supaya objeknya masuk dalam budel valid. Harga transaksinya bukan 1-2 miliar, kadang-kala sampai ratusan, triliunan. Saudara bisa nggak mengamankan para pihak, ngerti nggak? Ini bukan dapat duit aja, dapat pahala, saudara, ngerti nggak? Saudara lihat di dalam undang-undang kevalidan, kalau kita melakukan perbuatan hukum ya, lebih dari 1 tahun sebelum dia dinyatakan valid, ya,
ya, itu aman artinya. Nah, itu dikukuhkan lah, ada putusan Mahkamah Agung nomor 261K PDT Sus Filed 2016 artinya. Tapi kalau dia lakukan sebelum, nah saudara suruh appraisal dulu. Mana appraisal? Di premisnya saudara masukin, di harga tanahnya 20 miliar atau 200 miliar. Minimal harga yang harus dilakukan 200 miliar atau lebih. Kalau harganya 200 miliar, dia valid, sekarang dibikin PPJB, besok dia valid, ngerti nggak? Nggak problem. Ada nggak kreditur konkuren yang dirugikan? Nggak ada, ngerti nggak? Kan ini kan berkaitan kreditur konkuren, sita umum terhadap harta kekayaan si valid. Ya, itu kan supaya terjadi sita secara kolektif, 1131, 132. Tapi kalau harganya sudah harga pasar, nggak ada yang dirugikan. Kalau dia gugat mulai pengadilan niaga, ngerti nggak? Tergantung lawyernya. Kalau lawyernya misalnya bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan hakim, dimenangkan dia, ngerti nggak? Nggak masuk dalam budel valid, PPJB-nya tetap berlaku, kuasa jualnya tetap berlaku. Nah, yang ini saudara mestinya berani. Sekarang saya lihat ada penyalahgunaan posisi dominan. Ya, itu ya, misbreak van opstandigheden. Datanglah bang, Pak, Bapak notaris, ya, saya bikin perjanjian kredit, pinjam-meminjam, terus bikin lagi akte jual belinya, kan ini KPR, bikin SKMHT, kalau perlu bikin APHT. Tapi bikin kuasa jual ya. Notaris bilang, nggak bisa, Pak. Kan saya kemarin ikut webinarnya Pak Harpendi. Nggak boleh, Pak. Kalau kuasa jual itu penyalahgunaan posisi dominan. Nah, artinya Bapak di posisi ekonomis yang tinggi, saya yang rendah. Saya nih kalau saya nggak buat, artinya saya nggak dikasih order, ngerti nggak? Ketakutan mati dia. Mati karena nggak dikasih, ngerti nggak? Rezeki bukan dari itu aja, harusnya kita tolak, ngerti nggak? Nah, kalau kita nggak buat, kita nggak dikasih aktanya lagi, ngerti nggak? Terpaksa. Kalau terpaksa ini artinya bisa melahirkan hak untuk membatalkan. Tapi hak untuk membatalkan ini muncul dari jurisprudensi, bukan 1321. 1321 kan karena khilaf, karena penipuan, karena paksa. 1449 melahirkan hak untuk menuntut pembatalan. Ini tidak. Jurisprudensinya mengatakan, kalau ini dipaksa, saudara, kalau saudara tidak mau kuasa menjualnya, berarti saudara saya nggak kasih order. Saudara bisa miskin, bisa mati. Enggak. Saya aja hidup di jalan-jalan. Nggak jadi PPAT, nggak masalah bagi saya. Dipecat hari ini PPAT. Berhenti aja nggak usah. Jadi notaris, hidup saya, ngerti nggak? Ini keyakinan orang. Nah, inilah orang nanti nggak dapat akta, nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak dapat ini. Akhirnya kena COVID, meninggal manusia itu. Ngerti nggak? Ini yang saya bilang. Maksudnya. Jadi kalau ini tolak. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya kuasa menjual itu tidak melanggar? Nah, bukan merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Bikin kuasa dengan syarat tangguh pada waktu disodorkan. Nah, nanti buat lagi webinar khusus untuk pembuatan akta-aktanya langsung, ngerti nggak? Syarat tangguh, dia berlaku satu, kalau debiturnya wan prestasi. Kedua, ngerti nggak? Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 620 ayat 2 dan ayat 3 Undang Tanggungan harus dipenuhi. Harus diumumkan dulu dalam 2 surat kabar. Minimal 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan diumumkan tidak ada yang keberatan, baru kuasa jual ini bisa berlaku efektif. Bikin kuasa dengan syarat tangguh, sehingga tidak merupakan penyalahgunaan posisi dominan berkaitan dengan kuasa-kuasa ini sendiri. Nah, ini kan harusnya kita punya ide. Bukannya kita pasif aja, ngikut aja, ngerti nggak? Ntar kalau udah terjerumus, digugat, ngerti nggak? Ditangkap, ditahan, ngerti nggak? Baru nyesel, ngerti nggak? Sama, ada notaris bilang begini, Pak Pit, saya buat SKW. Udah 2 tahun saya digugat. Kenapa digugat? SKW untuk WNI keturunan Tionghoa. Kenapa digugat? Iya, waktu itu datanglah istri sama 3 anaknya. Ternyata istrinya mengandung, Pak. Saya nggak nanya, ngerti nggak? Pasal 2 Koperdata, anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingannya mengendaki. Harus dimasukkan. Kalau dia mati, dia lahir mati, bagiannya jatuh kali waris lainnya. Nah, terus mulai sekarang, Pak, karena saya digugat, saya buat setiap saya bikin pernyataan, SKW ini saya cantumkan pengadap saat ini tidak dalam keadaan hamil. Sebagaimana sesuai dengan surat keterangan ahli kandungan, tanggal sekian. Nah, dia cantumkan. Nah, saya bilang, saudara bikin kasus aja. Digugat dulu, ditangkap polisi, keluar, baru saudara jadi pinter. Bisa nggak jadi pinter karena kasus diri sendiri? Enggak. Ikut webinar ini nih, yang PPI 4 dan Penguil ini, ngerti nggak? Kita uraikan semua bentuk-bentuk kasusnya, tipologinya, model-model kasusnya, ngerti nggak? Ini jadi pelajaran supaya kita di kemudian hari tidak lagi berhadapan dengan kasus-kasus yang demikian, artinya. Ya, ini saya melihat begini. Ya, nah ini ada kasus lagi yang menarik, developer ini kerjasama dengan pemilik tanah itu biasa lah, harusnya kan dia bebaskan dulu, tapi dalam prakteknya tidak. Jadi dibuat perjanjian kerjasama, harganya misalnya 50 miliar, developernya baru bayar 20 miliar, dikasih kuasa yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, artinya developer dikasih kuasa ya untuk menjual, mengalihkan sebagian seluruh objek bidang tanah yang dibangun ini kepada konsumen. Nah, ternyata harganya belum lunas. Terus
perjanjian kerjasama berlaku 1 tahun. Setelah berlaku 1 tahun, berakhir, sisanya belum dibayar, developernya tetap pakai kuasa jualnya. Menurut saudara benar nggak tuh? Pertanyaan saya. Benar nggak? Ngerti nggak? Ya nggak benar dong, ngerti nggak? Kuasanya berakhir. Karena di sini ada kepentingan pemberi kuasa. Developernya ada kepentingan, pemilik tanahnya. Kecuali kalau harganya sudah dibayar lunas, walaupun perjanjian kerjasamanya sudah berakhir, kuasanya bisa berjalan terus. Ngerti nggak? Untuk mengamankan hak-hak dari si developer ini belum dibayar lunas. Dibikinlah kuasa jualnya menjual, ngerti nggak? Dapatlah duit oknum PPAT-nya. Tapi apa? Timbul sengketa. Dia menyiapkan benih-benih sengketa, ngerti nggak? Hidup kalau kita cuma menyiapkan artinya memberikan benih-benih sengketa, nggak usah jadi PPAT, ngerti nggak? Dagang aja, dagang, ngerti nggak? Nah ini yang saya bilang, ngerti nggak? Kalau ada yang begini, lihat dulu. Wah, nih perjanjian kerjasama setahun sudah habis nih Bapak. Bapak udah bayar nggak sisanya ke pemilik? Belum. Nggak boleh Bapak gunain lagi. Bapak nakal namanya begitu ibaratnya. Kan simpel aja ngomongnya, tapi ngomong secara halus lah nih. Ini kan webinar kita supaya cepat, ngerti nggak? Nah, kasus-kasus begini artinya supaya saudara tahu. Kalau BPHTB saya ahlinya lah. Ya, kemarin saya kasih keterangan ahli. Jadi kalau saudara mau tanya tentang BPHTB, pidananya di mana dan sebagainya, silakan nanti. Nah, ini yang saya bilang ya. Saya ambil contoh begini. Ya. Nah, ini juga saya cuma ingatkan semua Bapak Ibu sekalian, berulang-ulang saya serahkan. Kalau PPJB sudah lunas, dia tidak akan berakhir kena 18-13 itu sering. Tidak akan berakhir karena meninggalnya pemberi penerima kuasa, ditaruh di bawah pengampuannya pemberi dan penerima kuasa, filitnya pemberi dan penerima kuasa. Dia cantumkan begitu. Itu cuman kayak, ya, cuman untuk menyenangkan para pihak aja. Meninggal penerima kuasanya, ngerti nggak? Bisa nggak dilaksanakan? Artinya, mestinya PPAT-nya digugat tuh, ngerti nggak? Dia ikut mencantumkan klausul itu. Kan dia seorang penyuluh hukum, seorang profesional. Ternyata nggak bisa digunakan, ngerti nggak? Kenapa ditanya? Persoalannya ditanya gampang. Di muka pengadilan ditanya, ngerti nggak? Kalau orang meninggal, apa yang diwarisi, ngerti nggak? Aktiva dan pasifanya. Apakah kuasa menjual itu diwarisi? Tidak. Kuasa menjual isinya kewajiban mewakili atau kewenangan mewakili, bukan harta, ngerti nggak? Sehingga demikian, waktu ahli warisnya bertindak untuk atas nama si pemberi kuasa, berdasarkan sebagai ahli waris, itu batal demi hukum. Oleh karena itu saya bilang, kalau kita bicara konsep kuasa, konsepnya perjanjian. Kalau konsepnya perjanjian harus kita masukkan. Kalau dia meninggal, ahli warisnya sebagai kuasa pengganti yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nah ini konteksnya begitulah, ngertinya. Jadi saudara mesti melihat sama tadi dengan kefailitan, dengan failitnya si penjual, bagaimana sekarang PPJB itu bisa dilaksanakan artinya. Nah, saudara yang tadi saya bilang harganya, barangnya mesti dicantumkan, sudah diserahkan secara fisik, harganya sudah dibayar lunas, ya kalau perlu harganya kita pakai appraisal. Dengan appraisal ini kita membuat artinya supaya harganya ini tidak merugikan kreditur konkuren, karena kita kenal aksio-poliana, kreditur konkuren itu bisa mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan ya PPJB termasuk kuasa-kuasa yang di dalamnya. Ini untuk memberikan proteksi, ya, proteksi terhadap ini. Nah, sekarang saya masukin lagi ini karena waktu ya. Nah, kalau pola sengketa, saya lihat dalam kasus-kasus pidana ini, wah macam-macam lah kasus-kasus pidana. Ya, ada orang yang bikin PPJB, tapi dirubah judulnya dibikin pengoperan hak, jual beli bangunan pengoperan hak. Ini beda nggak? Beda. Kalau jual beli ini perjanjian bantuan, itu berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan di mana para pihak mengikatkan diri untuk membuat jual beli sebagai perjanjian kebenaran. Tapi kalau jual beli bangunan dan pengoperan hak itu bisa diajukan loh permohonannya lah kepada BPN. Ini dua berbeda. Jadi kalau kita pasukan judulnya aja ini punya implikasinya. Ini juga berkaitan dengan tindak pidana. Nah, yang banyak sering terjadi itu pembacaan penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan PPAT. Kemudian tanda tangannya palsu. Saya jamin pasti jadi tersangka. Ya, kalau kita bicara kesengajaan itu kan bisa karena kehendak, karena kepastian, karena kemungkinan, ada degradasi artinya. Ya, dolus eventualisnya namanya. Nah, kalau ini saudara tahu dengan tidak dibacakan, kemungkinan tanda tangannya palsu, ngerti nggak kan? Nah, sehingga kalau tanda tangan palsu, nggak bisa kita lepas tanggung jawab. Nah, kecuali kita kasih keterangan bohong, ngerti nggak? Tanda tangan di hadapan kita dengan segala cara, ngerti nggak? Nah, artinya kita masuk dalam area kebohongan, ngerti nggak? Nah, itu kalau pembacaan, ya dibacakan. Nah, kalau pembacaannya kan harusnya dilakukan oleh PPAT dengan diari lurang saksi di kantor PPAT atau di luar kantor PPAT, tapi masih dalam daerah kerjanya. Itu PP 37 ya, dan peraturan pelaksanaannya. Masih dalam daerah kerjanya.
sepanjang salah satu pihak tidak bisa hadir di kantor notaris, kantor PPAT dengan alasan yang sah. Tetapi tetap tanda tangannya, pembacaan tanda tangannya harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Nah ini enggak. Nah, dari kota yang satu telepon minta nomor. Saya nggak pernah tuh ngajarin judi itu di sekolah. Saya ngajar loh nih di beberapa perguruan tinggi loh tentang MKN. Nggak pernah saya ngajarin judi. Nanti kalau jadi PPAT ya, sering minta nomor ya, nomor 15, nomor 16, ngerti nggak? Kayak main judi aja, ngerti nggak? Yang begini-begini harus dihilangkan, ngerti nggak? Dan kedua, majelis pengawas, pembina dan pengawas tingkat daerah wilayah harus artinya penegakan hukumnya harus efektif, ngerti nggak? Karena ini banyak PPAT, banyak notaris yang diangkat, ngerti nggak? Kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang kita layani semua transaksi-transaksi ekonomis nih, bukan pakai daun, ngerti nggak? Ya pakai uang, ngerti nggak? Oleh karena itu pelayanan kita harus tertib, supaya akta-akta kita juga menjadi tertib transaksinya. Di satu sisi juga nanti BPN juga kan, di satu sisi BPN juga melakukan artinya tertib-tertib inilah administrasinya sekarang dengan digitalisasi, kemudian kita memperoleh akses ya melalui aplikasi-aplikasinya secara cepat sekarang kita lakukan. Nah, ini yang saya bilang sama ya di awal akta. Saya pernah menghadapi seorang PPAT membuat akta di hari Jumat. Kemudian dia bilang, "Pak Pit, kan bayar pajaknya nanti hari Senin baru saya tanggalin." Yutang, katanya hari Senin itu kayak Tuhan aja bisa menentukan orang tuh masih hidup hari Senin atau tidak. Ternyata Minggu dia dipanggil sama Yang Maha Kuasa, alias almarhum, ngerti nggak? Itu dia tanya saya, "Pak Pit, gimana ya saya bikin hari Senin? Udah pernah ditahan nggak?" Nah, kalau belum pernah ditahan, bikin, ngerti nggak? Bikin tetap hari Jumat, bayar dendanya. Sanksi administratif tuh 7,5 juta, bayar 7,5 juta. Tetap saudara bikin hari Jumat, bayar BPHTB-nya. Nanti ada sanksi administratif berupa denda 2%, bunga 2%, denda 2% selama 24 bulan. Saudara bayar, ngerti nggak? Ya, jalankan waktu itu tepat, ngerti nggak? Jangan saudara bikin waktu yang fiktif, saya bilang, ngerti nggak? Nah, ini banyak yang kita lakukan. Karena belum bayar BPHTB, tanggalnya dimundurin, ngerti nggak? Nah, usia kita aja nggak bisa dimundurin, ngerti nggak? Maju terus iya, ngerti nggak? Nah, ini yang saya bilang, ngerti nggak? Kita harus tertib ke depan supaya jangan main-main lah, ngerti nggak kan? Ini kan kita PPAT ini kan lakukan transaksi. Sekarang kita bikin jual beli, kemudian didaftarkan, dia pinjam uang keluar, HT-nya. Ini semua uang ini adalah uang masyarakat. Saya tabung di bank menggunakan uang saya untuk memberikan kepada si nasabah debitur nih, si investor itu, artinya untuk menanamkan, artinya investasi di beberapa bidang. Nah, itu kredit yang diberikan tuh uang saya, ngerti nggak? Nah, Mbak, marilah kita jaga supaya uang-uang ini tertib dikembalikan. Kalau misalnya tidak dikembalikan, jaminannya mudah dieksekusi pada waktu dan tempat ini. Kemudahan yang dilakukan. Nah, ini saya mengatakan dalam konteks ini ya, dalam pembacaan. Nah, kadang-kala juga kalau ada persetujuan istri, tapi persetujuan istrinya di bawah tangan. Kalau di bawah tangan, artinya tuh kita wajib loh. Semua dokumen-dokumen yang menjadi dasar kewenangan bertindak penghadap wajib dilekatkan oleh PPAT. Termasuk peta atau gambarnya. Ini persetujuannya fotokopi. Besok ahli warisnya gugat. Mana? Si almarhum tidak pernah memberikan persetujuan. Kita wajib loh membuktikan. Mana aslinya? Nggak ada aslinya fotokopinya. Itu kena nggak PPAT-nya? Kena. Karena dia punya kewajiban. Kewajiban tidak dilaksanakan. Ternyata tidak pernah dia memberikan persetujuan. Kena, ngerti nggak? Ini kan persoalan sepele, ngerti nggak? Jadi kita ikutin aja SOP-nya. Mana persetujuannya? Minta persetujuan. Mau palsu, nggak ada urusan, ngerti nggak? Nah, ini saya kasih case. Nah, kalau di akte PPAT nggak ada tuh cap jempol kalau orang bisa orang yang pandai menulis. Tapi seorang PPAT setiap dia buat akta, pihaknya juga disuruh membubuhkan cap jempolnya. Hebat nggak? Nggak ada. Kalau dia buta huruf baru ngerti nggak kan? Nah, ini di PPAT. Kalau kita melihat di dalam 1874 ya 1874A, 1874 ayat 2 itu kan harusnya di hadapan notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Ini tidak. Ternyata tanda tangannya non identik loh. Cap jempolnya identik, jadi tersangka, jadi terdakwa ke muka pengadilan. Tapi di muka pengadilan dia bebas. Ya, artinya ada yang tidak diatur, dia jalanin aja, ngerti nggak? Untuk mengamankan, memberikan proteksi, perlindungan terhadap PPAT itu sendiri, ngerti nggak? Ya, ini ya yang saya bisa sampaikan. Ini bisa ada, cuman kan waktunya juga terbatas ya Pak. Iya Pak. Kan Bapak masih ada 10 menit lagi. 10 menit. Ya, nah sekarang saya jelaskan begini. Kalau kita bicara sekarang ini kan ada PPJB sewa menyewa yang wajib didaftarkan. Ini di PP 18. Nah, kita mesti melihat ya,
Kalau misalnya ada orang membuat PPJB di hadapan kita atau PPJB di bawah tangan, kalau harganya lunas sebaiknya didaftarkan. Ini juga salah satu proteksi terhadap PPAT. Kalau ada sewa menyewa ini kadang-kadang bukan 1-2 tahun. Kadang-kadang ada sewa menyewa yang 40 tahun. Ini yang saya bingung, ngerti nggak? Sewa menyewa, kita bicara HGB, kita bicara hak guna usaha, kita bicara itu jangka waktu, hak pakai, jangka waktunya tertentu. Tapi sewa menyewa ini bisa dengan jangka waktu yang melampaui ya ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai hak atas tanah, ngerti nggak? Nah, kalau ini didaftar, setidak-tidaknya memberikan proteksi terhadap kita. Dalam konteks kalau kita akan membuat aktanya, kalau dia 40 tahun, 1576, ya jual beli tidak memutuskan sewa menyewa yang telah ada terlebih dahulu. Nah, itu dia. Ini berkaitan dengan sewa menyewanya. Kecuali kalau ada klausul dengan jual beli, sewa menyewanya berakhir. Artinya, nah cuman ini kan mekanisme penghapusan, ngerti nggak? Bagaimana penghapusan tentang sewa menyewa yang telah didaftar? Bagaimana penghapusan tentang PPJB yang telah didaftar? Nah, kalau PPJP itu kan ada jangka waktu, ada juga yang dibuat tanpa jangka waktunya. Kalau sewa menyewa kan jelas, ada objeknya, harga sewa, ada jangka waktu, ada harga sewa, ada barang yang disewakan, ngerti nggak kan? Nah, ada jangka waktunya, dengan jangka waktunya sudah berakhir. Nah, bagaimana kita bisa tahu sudah dihapus atau tidak dihapusnya mekanismenya dengan sewa menyewa ini? Ada orang sewa menyewa sampai 50 tahun, 60 tahun, tapi pakai termin kan. Nah, di mana kalau haknya habis mesti diperpanjang, setelah diperpanjang harus diperbarui lagi artinya. Nah, ini kan harus didaftar. Kalau didaftar kita belajar dulu ya. Kalau perlu kita bisa unduh semua ya, artinya sewa menyewa itu secara lengkap sehingga kita bisa menganalisis apa klausul-klausulnya. Kalau misalnya ada hak ya dengan jual beli ini tidak memutuskan sewa menyewa, dia cantumkan. Kalau dia tidak mencantumkan, berlaku sebagai hukum pelengkap. Ini akan berakhir ya dengan adanya dijualnya objek dalam sewa menyewa. Nah, itu nggak ada proteksi lah. Dengan proteksi dari si penyewa itu sendiri, sehingga dari pembeli, kalau dia beli dia bisa hapuskan, ngerti nggak? Karena dalam klausulnya sudah dicatatkan bahwa itu kan hapus dengan adanya jual beli, perjanjian itu berakhir. Nah, itu bisa BPN bisa menghapuskan karena ada klausul itu, objeknya sudah dijual belikan. Itu yang namanya droit de suite. Saudara kalau lihat droit de suite itu kan cuma hak kebendaan nih, tapi dalam hak perorangan ada. Nih saya kasih gambaran. Droit de suite itu untuk hak kebendaan, kemanapun benda itu beralih, artinya hak kebendaan tetap mengikuti. Kreditur pemegang hak kebendaan tetap berhak untuk menjual lelang objek jaminan itu di tangan siapapun. Ini kan hak kebendaan. Kalau sewa menyewa timbul dari apa? Hak perorangan. Hak perorangan timbul dari perjanjian. Tapi ada droit de suite loh, ngerti nggak? Sama ya droit de suite-nya. Jadi droit de suite itu tidak semata-mata dalam konteks hak kebendaan, tapi juga bisa diatur dalam hak perorangan. Nah, khususnya berkaitan dengan sewa menyewa ini. Nah, saya tuh gembira sekali dengan adanya sewa menyewa dengan PPJB yang wajib didaftarkan. Dengan didaftarkan berarti ada pengamanan ya berkaitan dengan PPAT itu sendiri nanti dalam membuat aktanya kan dilakukan pengecekan sertifikatnya. Nah, sekarang yang sering timbul kasus begini, kita disuruh lakukan pengecekan, tapi itu objeknya itu di wilayah kita, tetapi perbuatan hukumnya tidak dilakukan di kita, tapi dilakukan di kota kabupaten lain, karena mereka mau bikin perjanjian kreditnya, mau bikin SKMHT-nya. Misalnya ada saya di Depok misalnya, tapi dia di daerah luar Depok. Mungkin yang bisa melakukan pengecekan itu kan cuma PPAT di Depok ya secara online. Nah, itu yang bisa terjadi, dia titiplah ke kita. Setelah dititip di kita, ternyata kita lakukan pengecekan asli, nggak buat di kita. Terus timbullah sengketa karena figur misalnya, ngertinya. Apakah PPAT yang melakukan pengecekan salah? Tidak, ngertinya. Dia kan lakukan pengecekan, ngertinya. Nah, kalau orang diberikan kuasa, PPAT lain atau notaris diberikan kuasa, kuasa itu kan konsensual. Secara lisan juga bisa terjadi, ngerti nggak? Kuasa itu, jadi begini, melihat kuasa itu jangan lihat, oh tidak ada hak substitusi. Kalau tidak hak substitusi, pada prinsip boleh, kecuali dilarang dia untuk memindahkan kuasa itu. Nah, kuasa secara lisan dari pemilik ke notaris lain, dia bisa substitusikan ke kita secara lisan. Itu kuasa. Kadang-kadang ditanya loh, saudara ini mengecek pakai apa? Katanya, mana dasar kuasanya, ngerti nggak? Kuasa ini pemilik kasih ke PPAT notaris di kota A, terus dia kasih ke kita ke kota B, ngerti nggak? Ini substitusi namanya, nggak perlu tertulis, lisan pun juga itu substitusi, kecuali kalau ada tertulis dilarang. Kalau dilarang untuk memindahkan sebagian atau seluruh kuasanya, ngerti nggak? 1803 begitu modelnya. Jadi itu substitusi, dasarnya kita kuasa. Ini loh pertanyaan ya yang dilakukan kalau terjadi sengketa. Apa dasarnya saudara lakukan pengecekan? Ada kuasa atau tidak? Saudara tahu, ini jual beli yang dilakukan karena pengecekan saudara adalah figur, palsu, ngerti nggak? Nah, apakah bisa ditarik dengan pasal 55 atau 56? Tidak.
Kita lakukan pengecekan, ternyata sertifikatnya asli, semua data-datanya sesuai, tidak ada sengketa, tidak ada sita, tidak ada jaminan, kemudian tidak ada blokir, ngerti nggak? Digunakanlah oleh rekan notaris lain. Nah, kuasanya kuasa dari notaris itu. Notaris itu dapat dari pemiliknya. Kalau tidak ada kuasa tertulis, itu namanya kuasa secara lisan. Kuasa itu bentuknya bebas, bukan bentuk formil, ngerti nggak? Bisa secara lisan. Baik, mohon maaf Bapak Peter, waktu sudah habis. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik, ya, kita beri aplaus untuk Bapak Peter, luar biasa ini ya. Bagaikan undang-undang berjalan ini. Apapun dia memahami dari mulai 2497 sampai undang-undang KUHP ya, sampai 1320, memahami, sangat memahami. Ini ada hal yang sangat luar biasa, maka ada salahnya dan Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Hapendi, merangkul beliaunya untuk menjadi majelis pengawas ya di di PPAT. Jadi ada beberapa hal nanti yang mungkin akan mau ditanyakan, tetapi setelah dari narasumber kedua, untuk menyingkat waktu kepada narasumber kedua, kepada beliau Bapak Sugeng, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yang hal ini dibagi oleh Bapak Direktur Pengaturan Tanah Komunal Kelembagaan PPAT, Bapak Musriati SHMKN MHUM, Bapak Kakanwil ATR BPN Jawa Tengah, saudara saya, sahabat saya, Bapak Dwi Purnomo SHMKN, Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat IPAT, Bapak Dr. Hapendi Harahap SHMH MKN, Bapak narasumber yang luar biasa barusan ini, luar biasa. Saya terkesima ini barusan ini. Bapak Dr. Peter Latumenten SHMH, luar biasa, Dewan Pakar Pengurus Pusat ini. Dan pelaksana harian Ketua Pemil IPAT Jawa Tengah, Bapak Aris Bidi Dayat, Sarjana Hukum. Baik, saya mungkin tidak terlalu lama karena tadi dari pertama sampai terakhir sudah dibahas beberapa narasumber maupun para pakar, namun tidak ada salahnya saya akan menyampaikan yang khusus masalah penyidikan. Jadi saya akan lebih fokus kepada masalah penyidikan. Memang kalau jabatan saya tadi cukup banyak, memang dari tahun 84 saya jadi polisi sampai sekarang 37 tahun saya dinas di fungsi reserse kriminal. Sebelum duduk di sini, sebelumnya saya menjabat sebagai Kasubdit 2, Harda Bangtah, Harta Bangunan dan Tanah. Jadi khusus masalah tanah. Baik, untuk mempersingkat, sebelum nanti mungkin ada tanya jawab, tidak ada salahnya rekan-rekan, karena di sini peserta melebihi 800, tidak ada salahnya untuk mencatat nomor kontak saya, HP saya. Siapa tahu waktunya nanti tanya jawab nggak cukup, bisa langsung ke HP saya atau komunikasi lihat HP saya. Itu seperti kemarin seminggu yang lalu kami jadi narasumber hukum, kemarin peserta webinar hampir sekitar 800 juga, akhirnya waktunya nggak cukup, maka banyak yang bertanya terkait kasus-kasus tertentu, maka lebih baik mencatat nomor saya, 24 jam, boleh tanya kapan saja, 24 jam. Silakan dicatat dulu nomor saya, 081 325 14 9999. Saya ulangi, 081 325 14 9999. Itu juga ada WA-nya. Silakan. Kalau tadi dikatakan para pakar luar biasa dari pertama sampai terakhir, saya bagian terakhir mungkin tidak terlalu lama karena sudah dibahas beberapa slide saya. Kok ini ada yang nyoba ngebel saya? Jangan dibel dulu, nanti ngebelnya kalau udah selesai. Baik,
Terima kasih, kita mulai. Nanti akan sedikit agak cepat karena ini beberapa hal yang sudah dibahas ke depan oleh beberapa rekan atau beberapa pakar. Slide yang next. Ini dasar nggak perlu, stop. Ini tugas, saya pikir sudah nggak perlu, next. Ini juga tanggung jawab PPAT tadi udah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Peter. Lanjut. Ini juga lanjut saja, hal-hal yang penting saja nanti. Lanjut. Ini permasalahan. Ini juga tadi sudah dibahas oleh Bapak Kakanwil tadi, pasal 480, 56, 55. Saya pikir nggak perlu dibahas lagi. Nanti silakan kalau mau bertanya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini juga tadi sudah dibahas lagi, luar biasa, baik kepada Bapak Kakanwil maupun kepada Pak Peter tadi di pasal-pasal ini. 6264. Jadi saya pikir kita perlu lanjut saja. Ini juga tadi dibahas panjang lebar oleh beliau. Memang satu aliran, jadi beliau sangat luar biasa. Pak Peter tadi, pembeli yang beritikat baik dilindungi hukum. Nah ini tadi satu penekanan dari beliau. Jadi beberapa kasus yang saya tangani di sini, khususnya di Harga Bangtal maupun di Ditreskrim Polda Jateng ini memang ada satu atau dua notaris atau PPAT yang memang tadi ada empat potensi yang tadi disampaikan oleh para sambutan awal tadi, baik masalah perbuatan, penggunaan, kurang cermat, kehati-hatian maupun memang turut serta. Tadi sudah disampaikan. Yang lebih khusus lagi saya wanti-wanti, mohon sekali. Kadang notaris atau PPAT percaya atau sangat percaya kepada stafnya. Ini yang paling hati-hati. Ini yang sekarang lagi ditangani kami. Beliau akhirnya jadi tersangka di kami karena memang tidak dicek lagi, sangat percaya kepada stafnya, langsung tanda tangan, jeder, meletus, akhirnya beliau bermasalah. Ini memang diakui, stafnya itu memang sengaja menjatuhkan, tapi yaitu tadi, karena yang bertanda tangan adalah beliaunya, seorang PPAT atau notaris, maka mau tidak mau, walaupun dia tidak paham, tapi harus ada tadi kekurang hati-hatian, kekurang cermatan. Ini yang kadang-kadang tadi sangat-sangat fatal. Jadi sekali lagi, pembeli yang baik, saya yakin harus dilindungi dengan hukum. Baik, ini yang mulai slide saya yang pertama. Nah, ini dia. Di dalam peraturan nomor 24/16 tentang perubahan peraturan 37 nomor 88 tentang peraturan jabatan PPAT di pasal 10 ayat 3A. Ini yang tolong diwanti-wanti betul. Walaupun tadi sebagian, saya ulangi, bahkan mungkin sebagian besar sudah disampaikan melalui para narasumber yang sebelumnya. Tapi ini yang sering terjadi di wilayah khususnya Jawa Tengah. Yaitu pertama adalah ini yang bisa berpotensi pelanggaran berat, yaitu membantu melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. Ini berarti dengan sengaja. Jadi sekali lagi, dengan sengaja. Ini kadang-kadang, mohon maaf tadi, terlalu percaya, terlalu mudah kepada orang. Yang pertama. Ini hal-hal yang jangan sampai dilakukan oleh rekan-rekan saya. Di sini hampir 800 orang peserta ini. Mudah-mudahan lebih dari ribuan. Tadi ada 21.157 PPAT se-Indonesia. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Yang kedua, melakukan pembuatan akte sebagai pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. Ini melakukan pembuatan. Kalau tadi pemufakatan, kali ini melakukan pembuatan akta. Yang ketiga, melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya. Tadi barusan disampaikan oleh beliau, Bapak Peter.
kerjanya, kecuali karena pemekaran kabupaten kota, pemekaran provinsi, dan membuat akte atau membuat akte tukar menukar, akte pemasukan ke dalam perusahaan, dan akte pembagian bersama mengenai beberapa hak dan tanah hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya. Ini yang tadi sudah dibahas oleh beliau, Bapak Dr. Peter, saya mengulang tapi memberikan penekanan lagi. Yang keempat, memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, ini sudah memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akte. Nah, ini nggak boleh, fatal ini. Yang mengakibatkan sengketa itu jadi konflik pertanahan. Yang kelima, membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya di dalam dan atau di luar wilayah kerjanya. Yang keenam, nah ini yang sering adalah melanggar sumpah janji atau jabatan sebagai PPAT. Yang ketujuh, membuat akte PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak. Ini kelihatan sepele. Sekali lagi, ini kelihatan sepele. Di Jawa Tengah ditemukan 2 kasus. Yang pertama, bahwa para pihak pakai KTP orang lain yang ikut dalam waris itu, dia datang mengaku, memang PPAT nggak salah, tapi ini dilihat KTP-nya saja, kemudian tanda tangan, dibuat seperti sama. Berikutnya muncul permasalahan, saya tidak pernah datang. Loh, terus yang KTP-mu ada di situ? Saya tidak tahu diambil. Memang PPAT tidak salah. Namun, ini juga sedikit ada masalah. Ada lagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, kok dibuatkan? Nah, ini ada. Tapi sudah kasus sudah cukup lama. Ini yang sekali lagi membuat akte PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak. Ini jangan sampai terjadi. Cukup 2 kasus itu. Yang kedelapan, membuat akte mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang objeknya masih sengketa. Ini tolong hati-hati lagi. Kemudian yang kesembilan, PPAT tidak membacakan akte yang dibuatnya di hadapan para pihak. Kelihatannya sepele, tetapi ini tolong jangan sampai dilakukan. Yang ke-10, PPAT membuat akte di hadapan para pihak yang berwenang melakukan pembuatan hukum sesuai akte yang dibuatnya dan atau. Kemudian yang 11, PPAT membuat akte dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan dalam keadaan cuti. Ini beberapa. Lanjut. Ini cara pemanggilannya. Kita melihat di pasal 66, jadi rekan-rekan notaris atau PPAT ini kalau setiap dipanggil kepolisian, khususnya yang di Jawa Tengah, biasanya WA ke saya. Biasanya, karena saya udah banyak tahun notaris melalui notaris maupun PPAT. Dan saya dipanggil, saya minta siapa yang manggil. Biasanya konsultasi sama saya. Alhamdulillah selama ini mungkin lebih dari puluhan, bahkan mungkin hampir ratusan yang dimintai keterangan selalu konsultasi sama saya, dan alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja. Kita sudah memberikan nggak ada masalah, hadir aja nggak ada masalah, Anda hanya sebagai saksi. Itu. Jadi rekan-rekan notaris jika seandainya diundang untuk kepolisian, silakan kontak saya, konsultasi sama saya, tadi nomor saya, silakan. Karena di sini juga ada pengurus, pengwil, kemudian juga yang lain. Jadi silakan komunikasikan. Insya Allah kami mewakili dari seluruh Jawa Tengah, bisa kami memberikan suatu pemahaman. Apakah ini nanti berakibat ini atau tidak, kami bisa tahu. Karena beberapa rekan notaris yang diundang, kita tidak harus mengundang mereka ke kantor, kita bisa datang ke kantor notaris yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang kalau PPAT atau notaris diundang ke Polda atau ke Polres, ini agak kurang nyaman, ya udah kita ngalahi datang ke kantor. Yang penting komunikasikan dengan kami. Kita bisa membantu. Jadi sama-sama enak. Yang penting kita butuh keterangannya, bukan butuh orangnya, butuh keterangannya. Jadi aman. Jadi alhamdulillah beberapa waktu dalam minggu ini aja sudah kita minta keterangan dari notaris. Alhamdulillah semuanya lancar dan sudah clear, nggak ada problem. Memang hampir semuanya notaris kalau diundang di keputusan apa ya. Tapi tidak usah khawatir. Kita akan jelaskan maknanya, kita jelaskan permasalahannya, pasti nggak ada masalah. Saya katakan nggak ada masalah, sudah aman. Itu. Ini tata cara
Next, ini slide-nya. Nah, ini biasanya penyidik melakukan pemanggilan. Ini diantaranya kami mengajukan permohonan persetujuan kepada MKN. Nah ini, kalau memang MKN itu dirapatkan, kemudian dibahas, kemudian ternyata beliau menyetujui, maka biasanya MKN ini akan memberitahukan kepada kami, Pak, disetujui. Kadang tidak menjawab, dibiarkan. Nah, kalau sudah 30 hari ternyata tidak dijawab, kami akan undang. Nah, kadang langsung tegas bahwa yang dilakukan oleh PPAT atau notaris ini sudah tidak perlu dipanggil kepolisian. Karena apa? Bahwa notaris ini atau PPAT ini adalah sudah sesuai prosedur. Nah, makanya penyidik tidak bisa lagi memanggil yang bersangkutan itu. Karena nanti kami bisa jadi masalah. Yang kemudian dengan adanya tidak datang, maka kita agak kesulitan. Artinya, keterangan yang kita butuhkan, keterangan yang akan kita sampaikan, ini terhenti. Akhirnya apa? Pelapor itu akan komplain. Nah, ini yang agak sedikit nanti susah. Makanya saran saya, lebih baik kita komunikasikan secara sehat dan sejuk. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Bahkan kemarin hari Senin pun kami ngundang notaris, kami ngalahi harus datang ke kantor notaris yang bersangkutan. Bisa. Jadi yang penting komunikasi. Kadang kan notaris kan banyak yang PPAT, banyak yang mohon maaf, banyak yang cewek biasanya. Wah Pak, saya malu Pak, gini. Enggak masalah. Kita hadir di sana. Kita kesannya kalau dipanggil di polisi kayak salah, padahal tidak. Kita hanya butuh keterangan. Notaris tidak salah, PPAT tidak salah, cuma memang orang ini yang sengaja menjerumuskan PPAT. Tadi yang disampaikan panjang lebar oleh beliau, Bapak Dr. Peter tadi. Beliau luar biasa. Jadi ini yang saya katakan, tidak usah takut, kita enjoy. Penyidik juga tidak mau cari-cari masalah, karena adanya laporan yang tanda kutip adalah kita wajib untuk memberikan perlindungan. Lanjut. Ini yang saya sampaikan adalah pengambilan minuta ke dalam proses sidik. Ini yang sering-sering terjadi. Yang sering terjadi tadi disampaikan oleh beliau-beliau. Jadi penyidik menemukan adanya dugaan tanda tangan para pihak dipalsukan. Ini yang sering terjadi. Di mana-mana. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus tahu yang sebenarnya. Makanya kadang diperlukanlah dokumen untuk membuat betul nggak itu palsu atau tidak. Kenapa? Kadang orang itu sudah meninggal, meninggalnya setahun yang lalu, prosesnya baru dilakukan sekarang. Berarti kan hal yang tidak mungkin. Kenapa kok ada tanda tangan yang bersangkutan sudah meninggal? Nah, ini yang sering terjadi. Entah dari ahli warisnya, entah dari orang-orang tertentu, mohon maaf. Ini yang harus kita buktikan. Nanti akan terungkap siapa yang buat. Nah, notaris hanya dibutuhkan untuk memberikan keterangan. Ini. Makanya tadi disampaikan, jangan sampai tidak hadir, orangnya nggak ada, orangnya meninggal. Wah, itu sangat-sangat fatal. Karena apa? Beliau dikatakan kurang cermat. Kalau bahasa lebih halus lagi, kurang hati-hati. Ini yang sering terjadi waktu-waktu yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hebat-hebat. Notaris atau PPAT tidak mau gegabah. Setiap ada proses di dalam akte pasti, bukan hanya tanda tangan, bukan hanya cap jempol, bahkan dokumen, foto, bahkan ada rekaman. Ini yang luar biasa. Jadi ketahuan apakah si A ini datang benar, ini buktinya. Ini saya melihat sudah beberapa 2-3 tahun atau 5 tahun yang lalu, para notaris maupun PPAT ini sudah luar biasa. Lebih hati-hati. Wis hati-hati pun kadang masih, mohon maaf, kok ada yang keliru. Saya yakin itu masih ringan, artinya masih bisa dipahami. Tadi dikatakan bukan suatu tindak pidana. Tetapi kalau sudah amburadul, asal nabrak, temanan, karena mohon maaf tanda kutip, mungkin dibayar lebih. Nah ini yang kadang-kadang terjadi.
Yang sekarang kami lagi tangani ada beberapa kasus LP yang melibatkan, mohon maaf, satu notaris yang kasihan kadang-kadang kita, tapi memang dia sadar dipermainkan oleh stafnya, beliau kurang hati-hati. Ini lagi kita tangani hari ini, mungkin sudah kami tetapkan sebagai tersangka, mungkin berkas sebentar lagi udah kami kirim, tapi yang dia nyadari, dia salah. Karena terlalu percaya kepada stafnya dan beliau hanya tanda tangan. Nah, ini yang tadi saya katakan kurang cermat. Ini mohon maaf, ini jangan sampai terjadi lagi. Cukup sekali dan sampai kapanpun jangan terulang lagi. Kenapa? Kemarin kita gelarkan, kebetulan saya yang mimpin ya. Dia ngakui, saya keliru Pak, saya minta maaf. Dia kalau itu, tapi nggak ada masalah. Baik, lanjut next. Ini yang berikutnya. Masalah pemanggilan dan pemeriksaan notaris. Ini kami harus perlu persetujuan dari MKN. Tadi sudah jelaskan kalau MKN menolak dan sebagainya, kami sudah jelaskan. Namun ini sama seperti yang tadi, sekali lagi kita kalau memang bingung atau ada apa, lebih baik kontak saya. Pak, masalahnya apa toh? Ini masalah apa? Silakan. Silakan saya dikontak. Sementara insya Allah untuk se-Jawa Tengah saya masih bisa dikomunikasikan. Khusus notaris atau PPAT yang se-Jawa Tengah. Tapi kalau di luar Jawa Tengah, saya mungkin hanya memberikan masukan. Tapi kalau Jawa Tengah, saya masih bisa mengkomunikasikan dengan seluruh penyidik yang ada di Jawa Tengah. Jadi misalnya, oh iya dah, nggak usah kita datang ke Polres, boleh. Alasannya macam-macam kayak kemarin COVID segala macam, boleh. Kita yang ngalai datang ke sana. Jadi biar nyaman sama-sama ini. Oke, lanjut. Ini penyitaan saya pikir tidak perlu, lanjut saja, tadi udah dibahas khusus penyidikan. Ini permasalahan-permasalahan Pak yang ada di notaris. Ini tadi disampaikan oleh beliau juga sudah panjang lebar. Sekali lagi saya tak lanjut saja, nanti silakan tanya sepuas-puasnya. Lanjut. Ini juga sama, silakan nanti dibaca saja. Mudah-mudahan para peserta webinar ini mendapat bahan paparan ini, biar nanti ditanya, mungkin waktunya nggak ada, nanti bisa tanya lewat HP saya, kapan saja. Kalau mau ketemu silakan 24 jam. Yang penting saya dikasih waktu dulu, Pak, jam sekian, jam sekian. Kadang saya memimpin rapat, memimpin gelar perkara. Jadi sekali lagi teman-teman notaris atau PPAT tetap semangat, nggak usah khawatir, kita semua akan melindungi semuanya. Yang penting tadi arahan-arahan daripada pakar-pakar, para pimpinan, para ahli tadi diperhatikan. Lanjut. Lanjut. Nah, stop. Nah, ini kelihatannya sepele. Kelihatannya sepele, Pak. Tetapi ini yang sering terjadi. Saya ulangi, ini sepele, tapi ini yang sering terjadi. Kenapa saya katakan yang terjadi hampir setiap hari saya melihat perkembangan masalah tanah ini yang sering terjadi. Kadang-kadang mohon maaf PPAT atau notaris ini dibohongi oleh para pihak. Ini sekali lagi, para pihak. Kemarin ada notaris yang mau ditahan, ada yang mau dipenjara, sudah mau ditahan. Boleh, ada di Jawa Tengah ini. Kemudian beliau minta perlindungan di Jawa Tengah, telepon ke saya. Ternyata apa? Para pihak ini yang jahat. Datang berdua A dengan B untuk pembuatan akte, ternyata salah satu dari mereka ini membatalkan perjanjian. Akhirnya apa? Salah satu datang minta sertifikat. Lah notarisnya mbok sampai mati nggak akan menyerahkan sertifikat itu. Kenapa? Lo kalian datang berdua kok menyerahkan? Yang terjadi apa? Dianggap notaris menggelapkan. Wah, ini udah salah besar. Betul notarisnya. Akhirnya minta keluhan kami gelarkan, saya balik sekarang. Orang yang minta tadi, yang mengatakan menggelapan, diganti laporan balik. Akhirnya dia yang kita proses dan kita tahan. Alhamdulillah ada notaris di Jawa Tengah, dia bersyukur. Coba, ini kan mohon maaf, kadang kan laporan baru sepihak. Ya untung kebetulan notaris ini punya pada di Jawa Tengah.
di MKN punya wadah. Kebetulan hampir semua pengurus di Jawa Tengah kenal saya. Dan ini gimana? Oh, tenang aja. Betul notaris, tidak keliru. Nah, itu sudah mau jadikan tersangka. Itu kan nggak benar. Menggelapkan sertifikat. Ternyata setelah kita korek seluruhnya, notaris ini benar. Bahkan alhamdulillah, orang yang tadi melaporkan terbalik dan akhirnya kena ditahan hampir 2 tahun. Gitu. Jadi ini pengalaman. Jadi namanya notaris cewek ditetapkan sebagai tersangka, nggak bisa tidur. Untungnya tetap komunikasi. Makanya tadi saya sampaikan nomor HP saya tolong disimpan. Tujuannya apa? Mohon maaf, jika ada penyidik yang tanda kutip yang mungkin tidak semuanya penyidik itu 1000%, mungkin ada oknum ya 1 di antara 1000 yang mungkin kurang paham, tolong sampaikan ke saya, karena saya sebagai pengawas penyidik se-Jawa Tengah. Jadi saya bisa menyelentik, menegur, bahkan menindak penyidik yang tidak benar, kalau itu benar-benar sengaja dilakukan. Makanya silakan para notaris ataupun PPAT mencatat nomor saya. Ini penting sekali, karena apa? Kita sama-sama melindungi hal yang benar, bukan hal yang salah. Ini yang pasal-pasal yang sering kita lakukan di proses ini, tapi alhamdulillah hampir selama puluhan tahun kami di Jawa Tengah ini, di reserse ini, hanya 1-2 saja notaris yang tanda kutip, yang betul-betul sengaja. Tadi yang katakan kalau bahasa Indonesianya itu, kata beliau, turut serta. Karena mohon maaf, dikasih biaya yang mohon maaf melebihi dari yang sebenarnya. Kasih 1 gebok, nah udah semuanya dilakukan dengan tidak prosedur. Nah, ini kata-kata yang kurang cermat atau dengan turut serta inilah yang berakibat artinya. Tapi itu masa lalu. Yang sekarang ini terjadi, yang sekarang bulan September inilah kita proses adalah karena terpercaya atau terbuai oleh stafnya yang sangat dipercaya, tidak dicek lagi, tanda tangan semua. Nah, itu akhirnya akibat itu. Ini tolong wanti-wanti ya, para rekan-rekan PPAT, notaris kan banyak stafnya. Nah, tolong apapun yang terjadi sebelum tanda tangan dicek dan dicek. Lanjut. Nah, ini dia. Ini nanti Bapak Ibu, ini tolong, ini 1 lembar ini kelihatannya sepele, tapi tolong nanti kalau sudah punya tulisan ini dibaca dan dipahami betul. Ini yang sering terjadi nih. Mudah-mudahan tidak akan terjadi setelah acara webinar ini. Tadi sudah sampaikan berkali-kali sama beliau, para ahli, para pakar, para speaker dan sebagainya. Kadang tidak ada yang datang. Itu. Tidak dibacakan aktanya. Ini sepele, tapi ini melanggar. Ini dibaca saja, karena apa? Pembacaan akta mutlak harus dilakukan. Jadi, bila perlu ada rekaman, ada fotonya. Ini karena mungkin tanda kutip, kalau bahasa Jawanya itu kesusu, terburu-buru, ini nggak boleh terjadi, karena ini pembuatan akte. Ini sekali lagi nanti dibaca, kalau saya bacakan terlalu panjang, tapi ini nggak boleh. Ini perlu sekali, kalau semua SOP peraturan sudah dilakukan oleh notaris PPAT, insya Allah ada yang kriminalisasi, ada yang tidak benar, atau ada oknum-oknum yang benar, silakan kontak kami. Kami akan melaporkan ke pimpinan bahwa notaris ini sudah benar, tidak boleh dikriminalisasi. Lanjut. Nah, kami tidak akan panjang lebar, kami tidak akan lama-lama, lebih fokus kami kepada intinya. Saya mohon kepada semua peserta webinar ini, kami mengharap nomor 1 yang paling dibutuhkan adalah kehati-hatian. Ini yang perlu saya sampaikan, tadi disampaikan, kecermatan. Kenapa? Ini memuat akte. Salah satu huruf saja, ini jadi bermasalah besar. Sekali lagi saya wanti-wanti,
salah tanggal, salah huruf, salah nama, salah bin, ini jadi masalah besar. Sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya, tidak usah khawatir, kita enjoy saja. Tadi nomor HP saya sudah jelas, silakan dengan kontak kapan saja. Kalau saya nanti butuh nggak mampu, misalnya saya akan lapor ke pimpinan bahwa ini notaris atau PPAT ini sudah benar, prosedur kok begini-begini, kami akan bantu. Yang penting selama SOP benar, nggak usah khawatir. Itu saja rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf, tidak perlu lama-lama, silakan saya kembalikan kepada yang terhormat moderator, saya kembalikan, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.